Adli. Mas Adli, suaranya Mas Adli. Adli itu kenapa Adli itu? Oh, pasar. Oh, Dia jangan bilang. tinggi. Oh ya, kita campur ya, laki-laki ada perempuan, jadi nggak apa-apa karena kita online ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab khusus laki-laki, only boys dan only girls, jadi semuanya punya kesempatan yang sama, oke? Dan em, ya lupain itu catatan sebelumnya. Jadi saya hanya akan gunain coret-coretan hari ini sekaligus store hafalan ya. Setahu saya Harvard itu ketinggalan satu meeting dengan saya dan Oxford beberapa ketinggalan Pak, satu meeting juga dengan maaf, saya. Jadi udah ngedengerin dari tadi, Pak. ini siapa ini Mang Acep ini? Oh, Ya, intinya nanti kita review 20 menit, oke? Sudah kelihatan belum? Oke, ya. Good. Nah, our topics adalah, topik kita adalah particle physics. Particle physics. Oke, ini chapter terakhir untuk KS level ya. Dan kita itu akan fokus ke tiga hal sebenarnya teman-teman. Yang pertama, ini fokus kita ya. Yang pertama adalah the equation of radioactivity ya. Radioactivities. Vitis. VT aja, nggak tahu ya bahasa Inggrisnya yang benar yang mana. Intinya gitu. Intinya yang kedua, um, the families. The families of particles. No. Ya, subparticles. Subparticles. And then yang ketiga, um, dua aja deh, siapa yang bilang tiga tadi. Nah, kita punya dua sub untuk chapter kita WAC besok ya teman-teman. Ini terlepas dari Rutherford eksperimen yang kita udah bahas di WAC yang ketiga, oke? Oke. Yang pertama saya akan review the equations of radioactivity. Kita punya secara umum commonly we have three radioactivity atau decay ya. Yang pertama adalah alpha particle. Yang kedua adalah beta particle. Yang ketiga adalah gamma ray. Nah, mereka bertiga ini merupakan hasil dari peluruhan atau decay sebuah unstable atom. Jadi atom yang terlalu besar atau atom yang rasio antara neutron dengan protonnya nggak imbang, dia bisa mengalami ketiga hal ini, oke? Dan rata-rata mereka ini terjadi bebarengan dengan yang paling akhir itu adalah X-ray gamma ray. Jadi gamma ray ini yang paling telat di antara dua reaksi sebelumnya. Karena gamma ray hanya bisa terjadi kalau alpha partikel dan beta partikel sudah keluar dari nukleus. Oke. Jadi gamma ray itu hanyalah efek dari penyeimbang level energi sebuah nukleus. Jadi kalau nukleus sudah mancarin alfa, sudah mancarin beta, nukleus itu secara nomor dia stabil, tapi secara energi dia belum. Dia masih gemeteran, bahasa kitanya adalah excited. Excited state, kondisi ketika sebuah nukleus itu excited, dia akan bergetar dan pengen turun tahta ke level yang lebih rendah. Makanya dia mengemit sebuah energi. Dia nggak emit partikel lagi. Oke. Sampai situ jelas ya. Nah, terus alpha particles itu, teman-teman yang harus diingat adalah simple saja. Dia menghilangkan 4 nucleon number dan menghilangkan 2 proton numbers.
Ini kalau nggak ingat, saya nggak tahu juga lah ya. Karena sesimpel ini, oke. Jadi, kalau saya punya atom dengan nomor massa 227, terus saya nggak tahu, saya ngawur aja ya, jangan pedulikan elemennya ada apa enggak, intinya contoh aja. Dan nomor protonnya 92, misalkan elemen X. Elemennya misalkan KD, Kirana Dinata ya. Nah, nucleon number-nya berkurang 4, maka setelah dia meluruh secara alfa atau alpha decay emission, dia tinggalan 224. Salah, 227 dikurang 4 ya 223. Nah, terus 92-nya berkurang 2. Ingat, ini nomor massa, ini nomor proton. Oke, jadi 90 IG gitu ya. Paham ya? Nanti plusnya, ya plusnya plus ini. Ada di PowerPoint saya, oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Apa particles? Is it clear? Gus Kir. Ustadz Kir. Ya. Sir. Mana? Elemen KD itu dia solid, liquid atau apa, Sir? State-nya. Gimana? Mana? Elemen KD ini dia solid, gas atau liquid, Sir? Skip. Itu pak hanya elemen-elemen aja. Oke, elemen-elemen aja. Cuman sebagai sampel, guys, saya nggak hafal unsur periodik kayak gimana ya. Intinya itu. Mungkin uranium 23, nggak tahu deh, jangan ngawur. Itu ya. Nah, terus kita next ke beta partikel sekarang. Beta particles itu adalah peluruhan juga, tapi dia tidak membuang nomor massa. Jadi nukleus itu posisinya konstan. Jumlah proton dan neutronnya konstan. Terus beta particles ini hanya merubahnya saja. Kalau beta minus itu dia keluar bersamaan dengan itu kan saya lupa, anti neutrino. New terus ada bar di atasnya atau new bar. Nah, ini merupakan partikel yang keluar dari nukleus ketika mengalami beta minus decay. Dampaknya apa? Bukan dampaknya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini keluar itu karena protonnya bertambah 1. Jadi neutron dari sebuah nukleus itu berubah menjadi proton. Nah, perubahan ini menghasilkan 2 partikel sampingan ini. Oke. Terus kalau di buku besok atau di soal besok ditulis beta minus sebagai elektron, sama aja ya. Jangan bingung dan jangan berteriak di kelas, karena itu hal yang sama. Beta minus dengan E minus juga sama aja ya. Nah, good job. Kalau beta plus itu dia selalu berpasangan dengan neutrino. Oke, dan dia muncul karena nukleus sebuah atom merubah proton menjadi neutron. Singkatnya adalah, teman-teman, ini itu menambah proton. Menambah 1 proton. Ini itu mengurangi 1 proton. Proton, bukan nomor massa. Nomor massanya still the same. Masih sama. And then gamma ray itu nggak ada persamaan, itu lupain aja dah. Intinya itu ya. Ada yang mau ditanyain? Terus kalau besok ditulis beta plus dengan E plus, itu istilah yang sama aja. Karena beta plus itu artinya positron. Clear? Yang laki-laki, ada yang mau ditanyain? Oke, yang perempuan ada yang mau ditanyain? Oke. Pagi, pagi. Makanya Pak, Gamare besok masuk nggak? Hah? Gamare. Masuk? Nggak tahu sih. Loh, Ya penting belajar dulu aja. Tapi Gamare nggak punya persamaan kayak gini. Gitu ya. siapa aja? Next, kita masuk ke the families of subparticles ya.
Jadi saat ini kita di fisika ngelompokin partikel itu, atom itu tuh terbagi dari sub-subnya. Sebentar, saya baca komentar dulu ya. Mungkin besok saya bisa bikin keris kali ya buat donasi. Mr. Kir, Mister, kalau besok Gamari muncul, kata Mister, kan lupain aja. Mengapa subpartikel memiliki keluarga? Kenapa nggak chill free? Dia mengikuti sunnah sih, punya anak mungkin, dan dia berkeluarga ya. Sunnah Rasul. Terus Pak Haji, positron muatannya mutlak positif kan ya? Positron itu lawannya elektron, guys. Jadi elektron itu minus, positron itu positif. Betul. Entahlah ya, sesuai agama masing-masing mungkin ya. We never know sih, ya. Ujung-ujungnya we never know ya, guys. Jadi kita nggak ada yang tahu. Kalian juga nggak tahu kan besok bakal remet apa enggak. Hati-hati aja ya. Yang remet akan saya bully ya. Nah, next. Keluarga partikel itu ada dua. Yang pertama namanya lepton. Lepton ini keluarga yang ringan-ringan. Arti dari kata lepton juga ringan ya. Lepton itu dia fundamental partikel. Fundamental itu artinya sejauh ini kita belum bisa menemukan penyusun dari lepton. Nah, terus lepton itu kan nama keluarga, bukan nama partikel ya. Lepton itu nama keluarga partikel, bukan nama partikelnya. Terus partikelnya apa aja? Ada elektron, ada positron, ada neutrino, ada antineutrino, ada muon. Ya, itulah ya. Intinya dua ini aja, empat ini aja udah cukup sih. Dan dia itu bergerak, dia itu tersusun oleh, nggak ada siapapun yang nyusun dia sejauh ini ya. Positron itu berarti elektron positif SRI. Baginda. Jadi positron sama positron bedanya apa? Beda bentuk. Positron itu kecil banget. Proton itu besar banget, tapi muatan mereka sama, oke? Positron itu tuh sekecil elektron, sama persis dengan elektron, kecil, tapi dia positif. Hepton, lepton itu apa? Hepton siapa hepton? Enggak ada hepton deh. Iya, family, benar. Saya asli, oke, temannya Kinsey. Iya, positron itu elektron yang negatif, guys. Elektron yang positif. Iya, elektron yang negatif ya. Elektron kalau negatif kan jadi positif ya. Oh, hadron, sir, ya. Nah, terus yang kedua, ini jelas ya, dia fundamental. Jadi nggak tersusun sama siapapun. Sejauh ini gitu. Terus yang kedua, kita ada keluarga yang namanya hadron. Hadron ini keluarga yang dia besar-besar, berat. Tersusun dari berat, intinya berat. Nah, hadron ini tidak fundamental. No. No. Karena dia terdiri dari sub-subnya lagi. Nama sub penyusun hadron adalah kuark. Kuark ini fundamental. Besok kalau ada remet, awas aja ya. Saya sudah berbuih-buih ini mulutnya ya. Kuark itu fundamental. Fundamental. Karena kuark itu tersusun sama, nggak ada. Dia penyusun sesuatu. Dia nggak disusun sama siapapun. Sejauh ini kayak gitu ya. Nah, kenapa saya bilang sejauh ini? Itu karena ilmu pengetahuan kan berkembang ya guys. Kita besok nggak tahu. Mana tahu besok semua rumus fisika salah, kan kita nggak tahu. Ada yang menginterupsi. Salah ini rumusnya, semuanya salah. Ya udah, kita belajar ulang. Nah, terus kuark itu fundamental. Kuark itu kalau dia menyusun dua, ya kuark itu kalau dia menyusun tiga, sorry. Apa sih saya bilang apa sih? Bentar. Kalau tiga kuark, okay, itu namanya baryon. Jadi baryon itu adalah subpartikel yang tersusun dari tiga kuark. Contohnya siapa? Contohnya proton, neutron. Nah, ada satu partikel lagi yang cukup nggak stabil, namanya sigma. Ya, sigma boy. Sigma, neutron, dan proton, oke? Nah, terus
Em, ya, hadron wajib dihafal ya. Hadron, nggak deng. Baryon aja dihafal ya. Kalau kuak yang satunya enggak. Nah, terus ada jenis hadron yang tersusun dari satu kuak dan satu antikuak. Nah, namanya adalah meson. Meson. I don't know, meson atau meson, sama aja lah ya. Terus meson itu contohnya pi minus, rho, kemudian si, pokoknya cukup banyak lah ya. Tapi intinya nggak perlu dihafal. Yang penting teman-teman tahu aja contoh meson apa aja dan meson itu tersusun dari apa aja, oke? Karena kuncinya itu aja. Nah, terus udah. Nah, sekarang kuak itu ternyata juga dia punya jenis-jenisnya lagi ya. Kuak itu ada 6 jenis, 6 types, 6 type. Kalau di buku kalian itu, buku teman-teman namanya 6 flavor. Nah, yang pertama ada up disingkat U, down disingkat D, kemudian charm disingkat C, strange disingkat, ini jenis-jenisnya ya, S, kemudian top disingkat T, kemudian top bottom disingkat B, oke? Nah, dia ini punya kesamaan teman-teman. Coba perhatikan ini. Nah, itu charge-nya adalah plus 2/3. Oke? Tapi ini itu charge-nya min 1/3. Paham? UCT itu plus 2/3. Kok kalian jadi berkelahi di kolom chat tuh kenapa itu? Nanti ya tanya jawabnya ya, saya nggak baca chat, woi. Oke, sabar ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman? Terus kalau anti gimana sir? Kalau anti gimana sir? Strange ada E-nya ya. Kalau anti strange contohnya. Anti itu tuh kalau anti partikel tuh artinya partikelnya sama, tapi charge-nya berlawanan. Kalau anti strange berarti dia strange, tapi charge-nya plus 1/3 gitu ya. Plus gitu ya. Minus jadi plus, plus jadi minus. Iya benar, yang kesannya negatif 2/3 minus 1/3 betul. Nah, pintar juga ya kalian ya. Tapi WAC-nya rendah-rendah terus sih. Gak apa-apa. Tantangannya namanya hidup. Next. Terus apa lagi? Sudah, itu dulu ya. Untuk materinya saya kira nggak ada yang menarik banget. Dan by the way, teman-teman harus tahu proton tersusun dari kuak apa aja. Apa? Proton? Tolong chat. Proton kuaknya apa saja? UUD ya. UUD apa? UUD. Oke, UUD ya. Oke, UUD. Up, down. Oke, nice. Kalau neutron, UDD. Hah, besok ambil fisika nuklir semua, nicknya cocok. Biar kena radiasi gitu ya. Terus sigma itu U UUS sigma. Tolong diingat ya. Pak Haji jahat banget kocak, jahat tapi kocak. Terserah lah ya. Nah, terus udah, sekarang kita exercise ya. Clear ya. Ini kalau kalian baca lagi pasti pusing ini. Memang tujuannya itu ya.
Semoga Zoom ini bukan Zoom penurun IQ ya. Tujuan saya bikin Zoom itu untuk menaikkan IQ, tapi kalau ada yang merasa turun ya udah nasib ya. We never know. Saya save dulu sebentar. Naik plus 1, lumayan lah. Dari 99 naik jadi 1, jadi 100 kan. Daripada nggak naik kan ya. Kinsey naiknya minus 1, nggak naik dong kalau minus 1. Udah naik minus 1 lagi ya. Tapi nggak naik. Ini grupnya siapa aja nih? Oxford, Princeton, Cambridge. Salah. Harvard. Oh iya, teman-teman Stanford nggak kita undang ya. Saya lupa ya. Nah, kalau ada yang saya salah tulis, tolong kasih tahu ya. Oke, itu aja dulu untuk reviewnya. Review kita 40 menit, 30 menit, lama banget. Nggak apa-apa lah ya. Terus teman-teman ada yang mau ditanyain? Saya mulai dari laki-laki dulu. Laki-laki ada yang mau ditanyain? Kita latihan soal itu. Sapa kami sir. Raffi, kamu kenapa direct message saya, Raffi? Mister, kenapa kuak itu nggak termasuk laptop? Oke, lepton kan dia fundamental ya. Lepton itu bukan masalah fundamental atau enggak. Lepton itu artinya partikel yang ringan, oke? Nah, jadi partikel kita di keluarganya ada dua, guys, yang ringan sama yang berat. Nah, kuak itu nggak termasuk dua-duanya itu. Dia tuh kayak bagian lain lagi, oke? Kenapa Raffi? Raffi katanya ada suka anak-anak Mones ya? Nggak tahu deh saya. Hah? Aduh, Yes sir, yes sir, bener sir. hati-hati. Iya, Raffi. Aduh. Ayo, pertanyaan yang perempuan ada pertanyaan? Oke, bercanda ya guys, nggak ada kok. Raffi salah satu siswa yang alim guys. Dia calon ulama besok, ulama besar. Utat. Ulama besar yang kecil ya. Kita lanjutkan ke soal. Soalnya ada di mana? Ini lagi, orang ini lagi. Sir, Hah? saya mau bertanya. Gimana? Boleh? Boleh. Nah, itu Sir, tadi saya bingung mengapa dia tiba-tiba bermuncul jadi kuat dan kenapa dia ada atasan-atasannya itu bagaimana, Sir? Jadi singkatnya adalah ketika kan ada di video di PowerPoint saya itu LHC, Large Hadron Collider. Nah, jadi ketika eksperimen menabrakkan atom-atom, contohnya menabrakkan subatom partikel neutron dengan proton itu tuh, mereka kan pecah kan teman-teman. Nah, mereka pecahnya itu tuh menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil ternyata. Nah, dari riset itu tuh dikelompokin lah partikelnya itu berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Dapatlah tuh ada 6 peranakannya dari kuak. Jadi pecahan-pecahan atom-atom yang besar itu, pecahan-pecahan subatom yang besar-besar itu tuh punya karakteristik masing-masing. Nah, sejauh ini yang disepakati adalah 6 jenis kuak itu sesuai dengan karakteristiknya. Cuman kita nggak akan bahas karakteristik dari kuak itu. Kita hanya fokus ke charge-nya saja, ke muatannya saja, oke? Terus untuk yang dikirimkan sama Notrus itu Alifan sih, itu nggak perlu dihafal ya. Kalau ngehafal itu kolaps kalian besok, jadi nggak usah dihafal. Setahu saya nggak ada sih. Setahu saya ya, saya kan nggak tahu.
Saya lupa kadang bikin soal kayak gimana. Nah, jadi sejauhnya harusnya aman sih. Nggak harus ngafal yang mesin-mesin. Intinya mesin itu tahu artinya apa ya. You put the L in lepton. Maksudnya apa? L in lepton. Ya, lepton itu L. Kirana was taken itu maksudnya apa, guys? Dinata was taken. Ical nggak usah masuk. Iya, Ical nggak ada literasinya dia. Tadi udah saya taruh di diskusi grup. Masih nanya lagi ya. Namanya emang lah ya. Sekarang kita lanjut ke... Ini saya buka hyperlinknya gimana nih? Ikuti link. Oke. Bentar. Ramai juga ya 44 ya. Udah kayak orang pengajian 40 orang berdoa ini dikabulin. Doain guys saya kaya. Amin. Pasti dikabulin besok saya kaya. Orkai. Saya orkai saya keluar dari rus guys. Saya bercanda. Lanjut ya. Kita latihan soal sekarang. Saya download dulu. Aduh, salah pencet lagi. Aduh ya, saya rekam ya ini ya. Aduh, kok nge-lag? Ini ada yang nge-hack tab saya kah? Ini nge-lag gini. Ini ada Icel mau masuk ke ruang tunggu. Hapus maksudnya. Kalian jangan pakai nama teman kalian ya buat hal-hal yang tidak benar ya. Oke, exercise. Ini mungkin di beberapa kelas sudah saya bahas, cuman nggak apa-apa. Kita akan bahas mundur ya. Nah, kan dari belakang bawahnya belum ya. Oke, saya butuh bantuan teman-teman buat menjawab ini juga. Kadang saya lupa pertanyaan jawabannya gimana ya. Nomor 22, coba perhatikan. Sudah? Jam itu siapa jam? Jemaah. Sudah? Nomor 22 guys, perhatikan. Uranium has atomic number 92. 92. Two of its common isotopes have nucleon numbers 235 dan 238. Determine the number of neutron of these isotopes. Oke, kita tulis dulu ya. Ada uranium, dia punya atomic number, nomor atom itu artinya nomor protonnya 92. Oke. Dan dia di sini ada dua isotopnya. Ada yang nomor masanya, nukleon numbernya 235. Jadi ada uranium yang 92, 235. Dan ada uranium yang 92, 238 ya. Nah, pertanyaannya, neutronnya berapa? Neutron itu kan adalah nomor massa, nukleon number. Nukleon number itu huruf apa? Huruf A ya, kalau di tabel itu. A dikurang Z ya. Kalau saya nggak salah ya. Neutron itu adalah A dikurang Z, benar? 143 dan 145. Oke, ada udah yang jawab. Nggak, kalau nggak salah. Nggak salah, sir. Benar, oke. Jadinya A-nya itu adalah yang atas 235 dikurang, ini mana SD ya, juga bisa nih. 238 dikurang 92, kurang 92. Hasilnya adalah berarti 143, kalau ini 146. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kalian jangan macam-macam, jangan aneh-aneh ya. Nanti saya disalahin, Mister ada yang pacaran setelah Zoom Mister itu. Awas aja ya. Kayaknya ada yang bener deh kalian ini ya. Manfaatkan dengan bijak ya. Hasil pacaran Mister. Pandu gelap. Gelap kulitnya apa maksudnya itu? Kita lanjut ya, nomor 21.
compare the properties of alpha, beta minus, dan gamma radiation. Aduh, ini panjang banget sih. Kita disuruh membandingkan sifat-sifat dari alpha, beta, dan gamma, guys. Berdasarkan komposisinya. Alpha itu komposisinya apa? Komposisi alpha adalah alpha, beta, gamma. Alpha itu komposisinya 2 proton, 2 neutron. Kalau beta minus itu komposisinya elektron dan neutrino, anti neutrino ya. Nah, kalau gamma itu komposisinya ya gelombang aja, wave. Oke. Terus itu komposisi. Terus charge-nya, alpha partikel itu charge-nya 2, relatifnya 2. Karena kan dia protonnya 2 ya. Beta minus itu minus 1 charge-nya. Gamma itu nggak punya charge, no. Kemudian ionizing power-nya, alpha itu low. Beta, kok low, high ya. High, low, dan ini juga sangat low ya. So low, very low. Oke. Ya, so low. Beta bukannya medium. Beta partikel kok. Oke. Terus behavior-nya ketika kena medan listrik, ya dia terpengaruh medan listrik. Medan listrik itu hanya bisa mempengaruhi sesuatu yang bercharge ya. Kalau nggak ada charge, dia nggak terpengaruh. Berarti nggak terpengaruh di sini siapa? Di antara 3 radioaktif, siapa yang nggak terpengaruh? Hazel, ngawur, ya gamma, betul. Dito ini kan generasi emas deh. Generasi emas di antara timbal ya, nggak apa-apa. Nanti semua timbal jadi emas. Berarti timbal jadi emas itu nomor atomnya harus naik apa harus turun? Berarti kalian harus meluruh itu besok. Nomor 20. Define the term isotope. Ya, simpelnya aja, isotope itu adalah apa? Neutronnya itu different. Protonnya itu the same. Nah, itu aja. Explain why the different isotopes of the same element behave identically in chemical reaction, but different in nuclear reaction. Jelaskan kenapa isotop yang berbeda itu dari elemen yang sama itu punya punya reaksi kimia yang sama, tapi berbeda secara reaksi nuklir. Maksudnya reaksi kimia apa? Ya, reaksi nuklir jelas, karena reaksi kimia itu maksudnya apa sih? Gak tahu, saya bukan orang kimia guys, next aja lah. Reaksi kimia itu kayaknya dia berubah jadi apa deh? Iya nggak sih? Iya, kenapa dia reaksi kimianya sama? Karena protonnya sama, I think itu ya. Reaksi kimia itu selalu sama kalau sesuatu itu punya proton yang sama. Anak kimia tolong koreksi saya. Respect. Apa sih kalian bisa ini? Because they have exactly same number of electron. Chemical reaction. Oh ya, kimia. Maybe iya ya. Maybe iya. Perhaps. E-nya sama. Same. Oke, mungkin itu ya. Karena elektron itu berpengaruh terhadap reaksi kimia. Mungkin. I don't know. Tapi ini nggak keluar kok, ngapain juga ya. Terus ngapain saya taruh soalnya ya, nggak tahu juga. Terus nomor 19. Which of the following is an isotope of 12 carbon? Isotop karbon yang mana teman-teman? A, B, C, D, E? Jawabannya yang B. Pinter banget lah ya. Ini pinter nih, besok 1 tambah 1 aja lupa ya, nggak tahu kenapa. Nomor 18. In beta plus decay, which additional particle is emitted?
Beta plus itu menghasilkan apa partikel temannya? Neutrino. That's correct. Oke, jawabannya B. Wow, nomor 17. High difficulty. Apa maksudnya ini? An alpha particle approaches a gold nucleus Z79 head-on. At the point of closest approach, the alpha particle. Hah? Sebuah partikel alpha itu mendekati sebuah nukleus, menabrak nukleus dari emas. Kemudian pada titik terdekat itu, alpha partikel akan oh, ada yang tahu jawabannya? Ini kayaknya Rutherford deh. D. Stop momentarily before being repelled. Kalau Hess maksimum ini salah, dia melambat ketika mendekati ya. Total energi nggak mungkin 0 ya. Ngapain dia 0? Kemudian has zero electric potential energy. Dia malah potensial energi elektriknya gede ya. Salah juga. Absorb salah juga ya. Kenapa nggak bisa absorb? Karena proton dengan proton itu tolak menolak. Jadi jawabannya paling benar D ya. Jadi dia gini, terus gitu ya. Oke, gitu, paham? Lah, ini kan 15-2. Ini 15-1 ini. Astagfirullah. Kenapa nggak bilang guys dari tadi? Pantesan kok soalnya aneh. Ya udahlah ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Saya ulang. Bentar. Tadi soal di mana? Saya tadi tuh sambil berzikir, jadi tuh kayak hilang fokus, jadi kayak fokusnya terbelah guys. Sorry ya. Mana PowerPoint saya tadi ini? Begini. Oke, kita ulang. Oke. Tidak ada salah belajar ya. Wait. Kita tadi mulanya jam 20:15, selesai jam 9:15. Oke, sekarang kita ke yang lebih aslinya ya. Ini asli banget nih. Oke. Kita download. Sub. Baru-baru ini. Soul dream itu apa? Sangat mimpi. Oke, next. Kita lanjut soal ini lagi ya. Kita mulai dari soal yang terakhir. Tapi tadi berguna kok guys buat besok. Nah, baru isian lagi, malas. Ya udah nggak apa-apa. B. Hidrogen 1H1, 1H, nggak tahu gimana cara bacanya. Kemudian atom hidrogen itu terdiri dari proton yang diorbit oleh elektron. Oke, sebuah elektron. Nanti partikel equivalent hidrogen 1 compresses exoproton. Bla 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 bla. Nomor 1, state the charge on the positron in term of elementary charge E. Oke. Jadi kan hidrogen itu kan ada elektron 1, proton 1, dan neutron 1. Nggak ada neutron dia ya. Oke, cuman proton dan elektron ya hidrogen ya. Kemudian ada antipartikel dari hidrogen. Berarti antipartikel dari hidrogen itu adalah elektronnya positif dan antipartikel hidrogen antiproton with an orbiting positron. Okay. The antiquark in the antiproton are antiparticle in the antiquark of proton. Okay. State of charge of positron. Ya udah, positron itu berarti E plus ya. Udah, berarti charge-nya adalah 1 plus 1 E. Ada pertanyaan? Mister Rizal izin ke toilet. Ya. Wait, how? Pertanyaan kita adalah, sebenarnya ini nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Nggak usah dilihat, nggak apa-apa sih. Kita lihat aja ini tuh. Charge on the positron.
Oke. Positron itu adalah anti elektron. Ya udah +1. Paham ya? Nggak mungkin dia +2 ya. Kalau +2 berarti duo positron. Lanjut nomor 2. State the group class. Sir, berarti dunia positron malah terbagi malah partikel positif yang mengelilingi partikel negatif. Iya, kurang lebih kayak gitu konsep kalau antipartikel. Betul, betul. Anonimo ini siapa Anonimo ini? Yang tahu-tahu aja ya. State the group class of fundamental particle to which of the positron belongs. Positron termasuk kelas apa, guys? Keluarga apa dia? Positron keluarga ledron. Oke, bagus. Lepton dan hadron kan gimana? Keluarga lepton. Positron itu termasuk keluarga lepton. Dia ringan dan fundamental, oke? Lepton, tolong diingat. Nomor 3, in table 7.1, state the flavor. Antiquark plus antiproton. Oke, antiproton tuh kalau proton tuh kan UUD ya kan? Proton. Kalau antiproton berarti apa, guys? Antiproton itu apa? Dudu. No. Anti-U, anti-U dan anti-D. Udud. Udud. Sorry. Maksudnya UUD. Tapi anti. U, D. Paham? Oke. Charge-nya, U itu kan awalnya charge-nya 2/3. Dihafalin ya. Ini juga 2/3. Ini minus 1/3. Oke. Nah, kalau anti itu negatif, guys. Kebalikannya. Berarti negatif 2/3, negatif 2/3, dan positif 1/3. Ya. Gampang kan? Ada pertanyaan sejauh ini? Cancel Kirang dan CH. Maksudnya apa tuh? Kok bahasa kalian susah dimengerti ya, guys? Oke, next ya. And then nomor 21. Nah, ini nomor 21, nanti nomor sebelumnya itu yang paling rame ya. Nomor 21 dulu nih, A. Nitrogen 12 is an unstable isotope of nitrogen. Complete the full nuclear. Kita menjadikan ini jadi ini ya. Oke. Supaya ini jadi ini apa? Dia perlu alpha nggak? Perlu alpha decay nggak? Tadi bisa nebak. Apakah perlu alpha decay? No, enggak, tidak, nope. Enggak. Oke, enggak, oke. Jadi nggak perlu karena nomor masanya udah sama. Alpha decay itu mengurangi nomor massa. Smart. And then yang kita perlu rubah adalah nomor of protonnya. Dari 7 menjadi 6 berarti protonnya harus kita kurangkan 1. Decay yang mengurangkan 1 namanya decay apa? Mengurangkan proton 1. Beta plus decay. Beta plus ngeluarin anti, enggak anti, neutrino aja. Terus plus jadinya dia 12C6. Paham? Beta plus menambahkan beta plus mengeluarkan 1 proton. Itu aja ya. Ada yang mau teman-teman tanyain nggak kira-kira? Clear? Antipartikel masuk kok tetepan, kan harus tahu konsepnya. Konsep antipartikel itu adalah partikel yang charge-nya berlawanan, biasanya itu aja. Anti itu artinya malah berlawanan charge-nya. Saya udah ingusan nih. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, saya harus tidur cepat nih, mau tahajud besok. Sisi dulu nggak apa-apa, Sir. Misal antipartikelnya proton. Ya, antipartikelnya proton itu artinya proton yang naik, yang charge-nya negatif. Gitu aja sih. Kalau DDU
ada nama khususnya nggak? DDO itu tuh neutron. DDO itu neutron. Ria ibaratnya ambil bilang, ya benar sih. Tapi kan saya mengajak ya guys. Ayo kita beribadah. Itu aja ya. Salah. Ya benar kok. UUD bergaris atas. Iya benar, UUD bergaris atas atau UUD bar. Sudah ya, saya kira udah sih. Nomor 20 apa jawabannya nomor 20 terakhir. Apa jawabannya nomor 20? Beta plus itu mengurangi 1 proton. Berarti jawabannya antara C dan D. Iya, benar Raffi. UUD garis atas itu antiproton. Jawabannya D, oke. D. Oke, thank you. Itu ya. Positron, elektron, oke. Udah sih, itu aja sih guys. Saya kira saya harus istirahat setelah ini. Oke, karena besok saya harus mempersiapkan liburan ya. Kan besok Jumat, Sabtu saya masih masuk deh. Ya udah besok saya harus mempersiapkan 2 hari sebelum liburan. Jadi saya tidak boleh capek ya. Supaya liburan saya berkualitas. Liburan saya biar saya bisa tidur dengan tenang dan santuy. Saya kira itu aja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Sir, mau rekaman Zoom ini? Boleh? Super chat.